Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM P21125200066. Saya Alika Filzani Salsabila dengan NIM P21125220056. Saya Mandy Kadina dengan NIM P21125200046. Saya Rafa Atifa dengan NIM P21125220047. Saya Mutiara Syarifah Abu Bakar dengan NIM P21125200055. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu lemak. Lemak atau lipid merupakan salah satu zat gizi makro yang berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ, dan pembawa vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sebagian besar lemak makanan berbentuk trigliserida, kurang lebih 90%, sedangkan sisanya berupa fosfolipid, kolesterol, dan vitamin larut lemak. Ini saya akan menjelaskan proses pencernaan dan juga absorpsi lemak di mulut. Baik, proses yang pertama adalah makanan masuk ke dalam mulut. Pada proses ini, makanan yang mengandung lemak akan masuk ke dalam mulut sebagai proses utama pencernaan. Proses yang kedua adalah makanan dikunyah. Nah, pada proses ini, gigi berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan agar berukuran lebih kecil sehingga mudah untuk dicerna. Yang ketiga adalah proses air liur dicampur. Makanan akan bercampur dengan air liur sehingga lembab dan juga memudahkan proses penelanan. Proses yang keempat adalah enzim lipase memulai pencernaan. Pada proses ini, air liur yang mengandung enzim lipase lingual memulai untuk memecah lemak agar menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, proses yang terakhir adalah makanan diproses lebih lanjut. Nah, proses pencernaan di lambung itu merupakan tahap lanjutan setelah makanan melewati mulut dan kerongkongan. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pengadukan melalui gerakan otot lambung yang disebut dengan gerakan peristaltik, sehingga makanan bercampur dengan asam lambung atau HCl dan enzim pencernaan. Asam lambung sendiri berfungsi untuk menciptakan suasana asam yang membantu mengaktifkan enzim serta membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Pada proses pencernaan lemak, lambung mengalami enzim lipase. Lambung yang berperan memecah sebagian kecil lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini belum berlangsung secara maksimal, namun penting untuk mempersiapkan lemak agar lebih mudah dicerna. Hasil pencampuran makanan di lambung akan membentuk cairan setengah kental yang disebut dengan thymus sebelum akhirnya diteruskan ke usus halus untuk proses pencernaan dan penyerapan lebih lanjut. Jadi, absorpsi lemak itu terjadi di usus halus, yang mana saat dicerna, trigliserida itu dia berubah menjadi asam lemak dan juga monogliserida, yang mana kemudian zat ini bergabung dengan garam empedu dan membentuk misel. Misel kemudian membantu membawa lemak masuk ke sel usus. Nah, nanti di dalam sel usus itu, lemak akan disusun kembali menjadi trigliserida. Nah, kemudian akan dibungkus menjadi kilomikron, yang mana selanjutnya kilomikron ini masuk ke dalam pembuluh limfa, lalu dialirkan ke aliran darah untuk dicerna ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pencernaan dan penyerapan lemak. Nah, di sini ada 5 faktor, di mana yang pertama itu adalah komposisi makanan atau jenis lemak. Jenis lemak yang kita konsumsi sangat mempengaruhi proses pencernaan. Makanan yang mengandung lemak jenuh atau lemak trans biasanya lebih sulit dicerna oleh tubuh. Sebaliknya, lemak tak jenuh lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga lebih baik untuk kesehatan. Yang kedua, yaitu komposisi makanan secara keseluruhan. Selain jenis lemak, komposisi makanan lain juga berpengaruh. Misalnya, adanya serat, protein, atau jenis zat gizi lain dalam makanan dapat membantu atau memperlambat proses pencernaan lemak. Lemak tak jenuh dalam makanan umumnya lebih mudah diproses oleh sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu kesehatan pankreas. Pankreas menghasilkan enzim lipase, yaitu enzim yang berfungsi memecah lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Yang keempat yaitu kesehatan hati dan kantong empedu. Hati menghasilkan empedu yang membantu mengemulsikan lemak atau memecah lemak menjadi bagian kecil. Yang kelima dan yang terakhir yaitu faktor usia.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam mencerna makanan termasuk lemak dapat menurun. Hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi organ pencernaan dan produksi enzim, sehingga proses pencernaan lemak menjadi kurang efisien. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Proses pencernaan dan absorpsi lemak sangat penting untuk memastikan tubuh dapat memanfaatkan lemak secara optimal bagi kebutuhan energi, perlindungan organ, serta penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, dan E, dan K. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.